warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, perkenankan kita mulai bedah buku ini. Pertama yang perlu saya sampaikan kepada para peserta, silakan speakernya di mute dulu sementara. Nanti kita buka lagi ketika tanya jawab, gitu ya. Silakan di mute untuk kelancaran kita bersama. Nah, selanjutnya dibuka lagi ketika tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita memasuki bedah buku yang ke-10. Kali ini narasumber kita luar biasa, Bapak Dr. Sumarna. Ini CV-nya banyak sekali. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di buku yang beliau tulis. Saya akan untuk S3-nya, S3 beliau diselesaikan di Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, program pengembangan kurikulum tahun 2012. Selebihnya dosen, pengawas, asesor, dan seterusnya. Luar biasa banyak. Ini bukunya yang kita akan bahas adalah konsep dasar dan implementasi supervisi akademik, sebuah misi dalam menjalankan Permendiknas nomor 13 tahun 2007. Buku ini dibuat atau dikerjakan berdua dengan Bapak Dr. Sumarna MPD bersama dengan Pak Hari Cahyono Eskom MT. Editornya Ibu Dr. Nia Sutisna MSI. Jumlahnya ada ada 161 berikut CV. Tulisannya agak kecil, jadi kalau misalnya ini ditulis dengan font besar gitu, ini bisa mungkin 250 halamannya. Tapi karena sangat kecil, jadi berjumlah 161. Ada banyak bab, dan saya baca ini luar biasa merepresentasikan pendidikan betul, gitu. Jadi kalau mau baca tentang implementasi supervisi, inilah bukunya. Dibahas dari mulai regulasi perundang-undangan sampai kemudian bagaimana implementasi itu dibuat. Nah, ini di sini disusun sangat jelas sekali langkah-langkahnya. Jadi buat ibu ya, buat bapak ibu yang kepala sekolah maupun yang guru biasa, guru maksud saya, ini sangat lengkap. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa bedah buku kita kali ini diikuti oleh peserta yang daftar itu 94 orang. Bapak mohon di mute sebentar. Akan berubah menjadi seperti ini. Ada pause, ada stop. Mohon di mute biar nggak tumpang tindih suara kita. Ibu pause aja gitu ya untuk memperkecil ukuran video. Apa namanya? Diikuti yang ikut daftar itu 94 orang. Kemudian saya nggak tahu ini koleganya siapa. Ada juga yang berasal dari Sumatera, dari Jambi. Ada beberapa banyak itu, ada sekitar 10 orang gitu ya. Kemudian juga saya sampaikan Pak Dokter,
di antara para peserta ada yang sudah punya buku Bapak, mungkin nanti akan bisa mengikuti lebih dalam gitu. Di antaranya Pak Ahmad Rojali ini, Pak Dokter sudah masuk ini. Ini Kepala Seman 1 cabang Muni. Dan mungkin yang lain juga yang tidak tercover oleh saya sudah punya. Baik. Saya susah mute dari sini nih, biasanya sih bisa tapi nggak muncul sekarang. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Dr. Sumarna sampai jam 4 berapa ini iya. Nanti saya kasih tahu batasnya ya. Oke lah, nanti di cut aja Pak ya, kalau kira-kira waktunya sudah selesai. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada Kafa Institute yang sudah membantu kami, terutama saya ya, dalam mengembangkan tentunya karya ini ya, yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada beberapa hal yang mungkin sebelum saya sampaikan tentang kandungan yang ada di dalam buku tersebut, saya ingin bercerita dulu tentang sejarahnya ya, yang latar belakangi kenapa buku ini harus muncul. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Pak Somad di awal, Ibu dan Bapak, perkenalkan saya kebetulan Bidiswara di LPMP Jawa Barat, ya. Dan nanti Pak Somad per 1 November kemarin, saya sudah mutasi ke P4TK TKPLB. Jadi masih di bawah GTK ya. Jadi saya per 1 Januari nanti akan melaksanakan tugas di P4TK TKPLB. Selain di Widaswara, Ibu dan Bapak, saya berangkat juga dari asesor seperti yang disampaikan tadi Pak UU gitu ya, sekaligus juga sebagai supervisor, master trainer untuk supervisi akademik dari LPPKS. Dan sekaligus juga mungkin pengajar diklat di kegiatan supervisi akademik yang dilaksanakan oleh lembaga pemberdayaan pengembangan kepala sekolah dengan pengawas sekolah. Dan sekaligus saya kebetulan master trainer untuk seleksi calon kepala sekolah. Yang mau pengen jadi kepala sekolah. Ya, jadi sebenarnya cukup pengalaman yang kita peroleh. Namun walaupun demikian, tentu kandungan yang di dalam buku tersebut masih banyak kekurangan. Tetapi hanya satu hal titipan. Kebetulan Pak UU, saya alumni dari SPG Pak. Jadi saya betul-betul berharap bahwa dunia pendidikan ini tahu akar permasalahannya itu di mana yang harus kita selesaikan gitu ya. Kenapa? Karena kebetulan saya sebagai putra seorang guru SD yang di tahun-tahun dulu itu pengabdiannya begitu besar terhadap dunia pendidikan gitu ya. Mungkin di era tahun 80 Bapak dan Ibu mengalami gitu ya. Ketika pengawas, kalau dulu namanya penilik mungkin Pak U ya, ketika datang ke sekolah itu semua sikap. Penilik dulu, ya betul. Penilik. Ya, dulu mau penilik gitu ya. Dan walaupun dengan sakit flu atau panas dingin, guru itu masih berangkat untuk mengajar gitu. Kan ini sangat bertolak belakang sekali mungkin dengan kondisi saat ini gitu ya, terutama dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Dan satu hal lagi, apapun yang digelontorkan oleh Kementerian Pendidikan, Ibu dan Bapak, kalau akar permasalahan utamanya tidak bisa kita pecahkan, saya pikir ini akan menjadi problem tersendiri dan hanya sebuah proyek belaka. Gitu. Satu hal yang paling mendasar di dalam dunia pendidikan adalah bagaimana guru mentransfer kemampuannya kepada siswa. Bagaimana guru menyampaikan materi yang mampu dan mudah dipahami oleh siswanya. Kan itu yang paling penting gitu. Kenapa? Karena
dasar untuk sistem penguasaan materi ini yang akan menjadi tolak ukur bagi anak untuk perkembangan selanjutnya. Nah, berangkat dari sana, maka harus ada SIM kontrol. Apalagi di era sekarang, dengan munculnya HP, kemudian yang lain gitu ya. Kalau alat kontrolnya tidak jalan, maka otomatis guru akan mengajar dengan sendirinya atau dengan katakanlah tanpa persiapan yang matang. Maka disinilah Pak Somad bedanya antara cinta mengajar dengan tukang ngajar. Gitu ya. Kalau tukang ngajar itu dapat pesanan, laksanakan, selesai. Tapi kalau cinta, kita akan melakukan sesuatu, pasti akan selalu diingat. Oh, besok itu saya akan mengajar apa? Caranya seperti apa? Kan gitu ya. Itu yang paling penting gitu. Nah, apalagi yang berhubungan dengan RPP. Saya selalu masih ingat ungkapan-ungkapan dari guru saya ketika di sekolah pendidikan guru. Bahwa RPP itu merupakan salah satu rohnya di dalam pembelajaran. Ketika seorang guru tidak membawa RPP ketika mengajar atau mempersiapkan diri untuk mengajar, apa yang akan disampaikan kepada siswa kan? Nah, ini kan problem gitu. Nah, untuk itu hanya dengan sistem pengawasan lah gitu ya yang muncul yang harus kita kerjakan. Kemudian Ibu dan Bapak, salah satu tusi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat diantaranya adalah melakukan supervisi. Nah, saya jujur saja sangat di awal ketika melihat tusi itu mengkritisi juga gitu ya. Karena kalau dilihat dari bahasa dan secara etimologis bisa dimaknai bahwa supervisi itu sifatnya dari atasan ke bawahan. Nah, sehingga otomatis supervisi ini harus dijalankan oleh atasannya ke bawahannya. Ketika kami di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat adalah sebagai pepanjang tangan Kementerian Pendidikan, sebenarnya kalau harus mengurusi supervisi akademik tidak pada tempatnya. Nah, sehingga muncullah program namanya pendampingan supervisi bagi pengawas, gitu ya. Nah, kenapa ini muncul Ibu dan Bapak? Karena pengawaslah sebenarnya yang berperan di dalam melaksanakan kegiatan supervisi ini sebagai bawahan yang ada dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota tentunya. Sekarang alhamdulillah kami dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat sudah memprogramkan dan menjalankan kegiatan-kegiatan ini. Tetapi akan lebih bermakna lagi ketika para guru, apalagi kepala sekolah, ini memiliki kemampuan dalam memahami tentang supervisi. Kan gitu ya intinya. Gitu. Kenapa ini penting? Sesuai dengan Permendiknas nomor 13 tahun 2007, Ibu dan Bapak, sudah jelas Pak Somad dikatakan bahwa kepala sekolah itu manajer murni Pak. Dia sudah tidak lagi diberikan jatah 6 JP dalam 1 minggu. Dia total, kan gitu ya. Nah, untuk itu saya pikir hal yang baik ketika kita memiliki panduan yang tentunya harus menjadi bahan rujukan ketika melaksanakan kegiatan. Izinkan Ibu dan Bapak sambil menjelaskan, saya akan share konten dulu Pak Somad ya, supaya, dan saya minta izin, silakan dibuka. Ini belum bisa muncul karena masih di protek oleh Bapak ya. Ini belum bisa muncul Pak. Belum bisa ya? Belum. Aduh iya bentar. Oke, sambil menunggu Pak Somad, Bapak dan Ibu. Nah, di dalam buku yang sengaja saya susun sesuai pengalaman saya di supervisi yang di Lembaga Pemberdayaan Pengembangan Kepala Sekolah dan Pengawas, saya coba urai langkah-langkahnya secara spesifik, mulai dari persiapan, ya,
dari perencanaan, pelaksanaan, sampai ke tindak lanjut. Gitu. Terakhir bahkan mungkin saya sudah menyampaikan tentang bagaimana sistematikanya. Harapannya begini Pak Somad dan kawan-kawan seperjuangan, saya berharap itu kegiatan supervisi itu sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan sehari-hari yang dijalankan oleh kepala sekolah. Itu yang paling pokok gitu. Sehingga kepala sekolah ini bisa membedakan antara sidak dengan kegiatan supervisi. Ya. Kalau sidak tentunya tidak melalui perencanaan yang matang, mulai dari instrumen yang digunakan, kemudian juga format yang digunakan, jadwal yang sudah ditetapkan, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, tentunya ini hal yang saya pikir hal yang harus dicermati oleh para kepala sekolah ataupun orang yang memiliki peran terutama dalam pelaksanaan supervisi akademik ini. Nah, di kegiatan-kegiatan perencanaan saya sudah urai Bapak dan Ibu apa yang harus dilakukan, kemudian di dalam pelaksanaannya mulai dari pra-observasi, ya, observasi, pasca observasi itu saya urai di sana. Nah, harapannya apa? Supaya pembaca bisa mengambil hikmahnya dari tahapan-tahapan itu sehingga mampu mengimplementasikannya ketika melaksanakan tugas itu. Perlu Bapak dan Ibu pahami dan saya pikir juga bisa menyadari. Silakan Pak. Udah ya? Iya Pak. Oke, makasih. Di sekolah saya tidak suka dengan istilah lapangan Pak Somad, punten. Kalau lapangan itu banyak, ada lapangan voli, ada lapangan sepak bola gitu ya. Okay. Saya sukanya dengan sekolah ya. Faktanya bahwa kepala sekolah itu kebanyakan ya rapat dengan rapat lah gitu ya, yang dijalankan walaupun tidak semua seperti itu gitu ya. Dan kemudian kalaupun dari hasil supervisi yang kita cermati, saya yakin Pak Wahyudin kebetulan asesor katanya kan gitu ya. Sebagai asesor terlihat bahwa laporan supervisi itu terkadang antar sekolah itu sama gitu. Dalam artian seperti dipaksakan kan gitu ya. Oke, untuk itu Ibu dan Bapak kita akan coba bedah tentang konsep dasar dan implementasi supervisi akademik ini pada kesempatan ini. Sudah tampak ya Pak Somad ya di hadapan Bapak dan Ibu semua? Saya lihat Pak Somad sudah ya? Iya, nggak tahu di yang lain. Sudah Pak. Sudah. Ya. Terlihat Pak U? Ada ya. Konsep dasar dan implementasi supervisi akademik. Oke ya. Ada beberapa landasan hukum Ibu dan Bapak ya sudah saya sampaikan ya mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sampai ke Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007. Ini yang sebenarnya menjadi acuan terakhir kegiatan supervisi yang harus dijalankan oleh kepala sekolah tentunya Ibu dan Bapak ya. Nah, ada penjelasan Ibu dan Bapak, saya coba dimaknai dari hakikat tentang supervisi akademik. Kenapa perlu diulas lagi? Harapan kita semakin jelas tujuannya, kemudian juga semakin jelas apa yang harus dikerjakannya, gitu ya. Sehingga nanti dari sini saya bahas tujuan supervisinya, manfaatnya, peran supervisinya, prinsip pelaksanaan akademiknya, sampai definisi awal ya dari apa itu yang dimaksud dengan supervisi kan gitu ya. Kemudian Ibu dan Bapak pada hakikat ini sebagai langkah awal di dalam buku dan jujur saja sesuai dengan aturan main Ibu dan Bapak ya ketika menyusun sebuah buku. Saya tidak berangkat dari judul, akan tetapi saya berangkat dari tema-tema yang kira-kira apa yang harus diurai di dalam sebuah buku gitu. Nah,
tema-tema itulah mungkin nanti akan menjadi subtema, kemudian juga menjadi pokok bahasan selanjutnya ya yang ada di dalam kandungan buku itu. Dan satu hal lagi, mungkin saya bukan orang yang memproduksi buku dengan cepat, akan tetapi saya melihat dari kebutuhan yang ada. Ya, contoh, mungkin Pak U, kebetulan saya master trainer untuk diklat calon kepala sekolah, saya persiapkan terlebih dahulu nih bukunya, gitu. Sehingga pangsa pasarnya jelas, kebutuhannya jelas, dan buku ini tidak mubazir gitu. Ini mungkin yang paling penting gitu ya, terutama di dalam penyusunan buku gitu. Kenapa? Karena saya melihat contoh misalnya kawan-kawan banyak juga melahirkan buku yang berjubel-jubel, akan tetapi pangsa pasarnya tidak terlihat gitu. Nah, saya pikir hal yang paling penting adalah ketika kita melahirkan sebuah ide adalah dari apa yang kita kerjakan. Nah, ini mungkin yang paling penting gitu, ya. Sehingga mohon maaf Pak UU, walaupun ini kita baru bedah Pak, saya kebetulan baru kenal dengan Pak Somad ini dalam beberapa minggu ke depan lah kan gitu ya. Buku ini sudah beberapa kabupaten kota itu sudah ambil gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya masukan nanti dari Bapak dan Ibu bisa membuat revisi. Dan hari ini saya kebetulan baru pulang dari sana, Majalengka sudah pesan 600 X lembar Pak Somad. Alhamdulillah. Gitu ya. Matiin suaranya. Amin rezekinya. Ya. Kenapa Pak U? Dasarnya tadi ya, karena saya melahirkan sesuatu itu pada saat yang memang dibutuhkan gitu. Saya pikir ini mungkin yang harus menjadi bahan pemikiran kita. Oke, itu latar belakang Ibu dan Bapak ya, termasuk mungkin apa yang diulas di dalam hakikat supervisi ini. Kemudian Ibu dan Bapak, tidak boleh dilupakan bahwa di dalam kegiatan supervisi akademik ini, maka yang paling utama sekali adalah kegiatan perencanaan. Maka ini di awal saya bahas perencanaan supervisi akademik. Mulai dari perencanaannya seperti apa, tujuannya, prinsip-prinsipnya, ruang lingkupnya, serta langkah-langkahnya gitu ya. Karena yang selama ini dijalankan, ya harusnya dipahami dulu ya sebelum kita datang ke kelas. Ini Pak Wahyu nih pengawas nih. Sebelum datang ke kelas tentunya kan periksa dulu sebelumnya RPP yang akan dijalankan oleh guru, kemudian diberikan masukan terlebih dahulu kan gitu ya. Nah, ketika pelaksanaan ya, karena setelah perencanaan tentu pelaksanaan Ibu dan Bapak ya. Di sini saya urai tentang langkah-langkah penyusunannya, kemudian kayaknya nggak terlihat oleh Bapak dan Ibu ya. Yang ini harus saya buang dulu. Bentar. Oke, saya pindahkan dulu ya. Di pelaksanaan ini langkah-langkah penyusunan program supervisinya Bapak dan Ibu, kemudian sistematika dan komponen program supervisi, serta instrumen supervisi akademik, dan contohnya seperti apa gitu ya. Jadi, Pak Dokter. Siap? Iya, kita 1 menit kurang nanti terputus ya. Terus kita sambung lagi. Ya. Siap. Ya, termasuk mungkin Ibu dan Bapak tindak lanjut dari apa yang sudah dikerjakan. Nah, tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai ke tindak lanjut ini saya urai di sana dengan contoh-contoh sekaligus formatnya. Gitu. Makanya tadi seperti Pak Somad sampaikan, kalau dibaca dengan runut, bahkan kalau dicetak dengan huruf yang lebih besar, sebenarnya lebih dari itu Pak. Saya iya. sudah cek di sana itu bisa di atas 200 ya Pak ya. Iya, 20 lebih itu. Iya, kalau memang dicetak seperti itu. Hanya kan ini diserahkan ke penerbit Pak. Tentang tindak lanjut ini Bapak dan Ibu, saya uraikan gitu ya, mulai dari tindak lanjut dan permasalahan gitu ya di sana, kemudian langkah-langkah pelaksanaan tindak lanjutnya, dan terakhir adalah pelaporan. Nah, kenapa ini harus dimunculkan Ibu dan Bapak? Saya berharap
dari buku ini ada manfaat bagi kawan-kawan, terutama untuk menunjang dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat dibutuhkan sekolah. Salah satu contoh misalnya pada saat akreditasi sekolah, gitu ya. Sehingga sebagai asesor mungkin Pak Wahyudin juga bisa paham, Pak Jamal bisa paham, gitu ya, karena sama-sama asesor. Pelaporan hasil supervisi itu betul-betul real, gitu ya, dan betul-betul bisa ada faktanya, gitu ya. Tidak kertasnya masih baru, gitu ya, harumnya juga masih terasa, gitu ya, kan terlihat ya bahwa itu adalah dikerjakan dalam waktu yang relatif singkat, gitu. Kemudian Ibu dan Bapak, itu adalah kandungan yang dituangkan di buku yang saya lahirkan itu. Seperti itu mungkin Pak Somad ya, untuk lebih jelasnya nanti kita dikomunikasi saja ya, untuk tanya jawab mungkin ya. Baik. Begitu ya Pak Somad ya. Baik Dok. Terima kasih banyak. Ya, saya serahkan ke Bapak, mangga silakan. Ya. Terima kasih banyak penjelasannya Dr. Sumarna. Bapak Ibu sekalian, ini bukunya memang sangat luar biasa, memberikan tuntunan buat Bapak Ibu yang menjadi guru gitu. Karena regulasinya jelas ditulis, kemudian ada tuntunan cara-cara bagaimana mensupervisi dan seterusnya dalam buku ini. Memang kalau belum punya bukunya agak ribet juga kita jelasinnya ya Dok ya. Karena itu harapannya nanti Ibu bisa lihat lebih detail. Kalau ada yang mau bertanya silahkan sebelum saya dahului untuk bertanya. Pak U mau tanya? Iya, siap, Silakan. siap. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kesempatannya. Yang pertama, saya aturkan berterima kasih dapat menceritakan beberapa gambaran tentang supervisi akademik. Ya, saya menginginkan ini. Nah, yang ditanyakan satu bagi Suaranya hilang-hilang Pak. Pak UU. Untuk memiliki Pak Dokter. ini pesan langsung atau gimana? Pasnya. Oh, enggak. Halo? Iya, suaranya hilang-hilang. Ya, silakan. Sinyalnya kayaknya. Itu. Ada sekarang ada. Atau ditulis saja Pak UU pertanyaannya. Halo? Pertanyaannya ditulis saja. Ya, siap, ya. Siap. Suaranya hilang. Oke, siap. Ya. Oke. Pak Dokter masih di mute itu, silakan di unmute dulu. Oke. Ya. Kalau gitu saya mungkin nanya, di kolom chat aja ya, chat room aja ya Pak Somad ya. Iya, yang tidak bisa, yang sinyal kurang bagus di chat room aja kayaknya. Betul. Nah, bisa di chat room aja. Pak Dokter, ini saya mau tanya, Yap. ini kan ada banyak sekali instrumen yang dicontohkan ya. Betul. Nah, pertanyaan saya ini apa namanya, paten gitu, atau sekedar petunjuk aja gitu, atau memang harus begini gitu? Oke. Terima kasih Pak Somad ya. Jadi sengaja contoh-contoh instrumen yang saya hadirkan di buku itu sebagai gambaran, paling tidak itu merupakan acuan bagi kawan-kawan yang akan menjalankan tugasnya, terutama dalam kegiatan supervisi itu. Sehingga kalau dibilang paten enggak, ya. Tetapi itu salah satu contoh saja yang mungkin bisa digunakan. Ketika kawan-kawan mau improv, ya silakan, nggak ada masalah gitu ya.
Tetapi yang terpenting ruang lingkupnya nggak jauh dari apa yang tertuang di dalam contoh itu. Dan saya pikir terutama mungkin untuk kawan-kawan Pak Somad, Ya, Dok. dengan contoh ini akan membuka pemikirannya, sekaligus ketika dia menemukan keganjalan gitu ya, ini bisa mereka melakukan revisi tertentu. Seperti itu Pak Somad. Ya, ini saya bacakan pertanyaannya Pak Nana ya, Dok. Assalamualaikum Pak Dokter. Ya. Di dalam pertanyaannya, di dalam melakukan supervisi terhadap orang yang dikenal atau teman, bolehkah ada unsur subjektivitas personal? Begitu, Dok. Silakan. Oke, makasih. Makanya kan ada aturan main Ibu dan Bapak sebenarnya ya di dalam pelaksanaan supervisi ini. Yang pertama, lihat usianya, pengalaman kerjanya. Supervisor ini nggak bisa sembarang orang, itu yang jadi masalah. Kan gitu ya. Jadi pertama mungkin bisa dari segi pendidikannya lebih tinggi, golongannya lebih tinggi, atau usianya lebih tinggi. Namun bukan berarti bahwa usia dan pengalamannya banyak bisa menjadi supervisor. Kalau kompetensinya tidak memungkinkan, maka tidak bisa kan gitu. Nah, kemudian satu hal lagi yang paling mendasar ya, barusan disampaikan. Apakah bisa ada unsur subjektivitas? Enggak. Kalau supervisi itu adalah mencari obat. Jadi sebenarnya harus betul-betul jujur apa adanya, sehingga nanti ditemukan masalahnya di mana kan gitu. Ya, satu contoh misalnya yang sering kerap kita temukan, terutama ketika pelaksanaan supervisinya. Apakah di kegiatan awal langkah-langkah pokoknya mulai dari pengkondisian kelas, kemudian menyampaikan tujuan dan materi, kemudian persepsi, ada enggak? Kan gitu ya. Nah, sehingga saya pikir sekali lagi justru jangan subjektivitas, harus objektif gitu. Kenapa? Karena ini kita ingin mengobati supaya apa yang disampaikan oleh guru itu betul-betul dipahami oleh siswa gitu. Jadi nggak boleh ada unsur subjektivitas. Seperti itu Pak Somad. Ya, saya kira menjawab ya Pak UU. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan bagi yang membutuhkan sertifikat sudah saya share di kolom chat. Silakan diisi linknya. Kita hanya memberikan sertifikat berdasarkan link yang sudah kita bagikan di kolom chat, tidak memberikan sertifikat di luar itu, karena saya khawatir jadi ini persepsinya negatif gitu ya. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan, kalau tidak saya lagi Dok. Assalamualaikum Pak. Oh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, mohon maaf. Tadi saya sempat keluar dulu. Oh iya. Assalamualaikum Pak Dokter. Pak Rojali. Ahmad Rojali dari SMA Cabang Bungin. Siap. Terima kasih Pak Dokter. Alhamdulillah bisa mengikuti webinar pada saat ini. Saya mengajar di SMA Cabang Bungin. Maaf, baru tugas 4 bulan, pergantian kepala sekolah sebelumnya di Tarumajaya. Saya senang sekali dapat bukunya ini, Konsep Dasar Implementasi Supervisi Akademik. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan buku yang sudah saya dapatkan ini, pertama berkaitan dengan supervisi itu merupakan pokok di dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah. Cuma dalam kegiatannya, biasanya dalam setiap kegiatan supervisi ini Pak Dokter, ini ada kesan teman-teman selalu takut gitu pada saat mengikuti kegiatan supervisi ini, terutama di kalangan guru-guru muda gitu. Nah, bagaimana barangkali ada trik-trik Pak Dokter, apalagi Pak Dokter lulusan dari SPG sebelumnya, saya juga dari SPG Tambun. Nah, ada tidak trik-trik atau yang mengubah supaya
guru-guru itu tidak menimbulkan kesan negatif pada saat adanya kegiatan supervisi. Gitu. Kemudian selanjutnya yang berkenaan dengan isi buku, ini banyak sekali memang informasi-informasi yang berkaitan dengan supervisi. Tetapi Pak Dokter barangkali ini karena pada masa pandemik ini saya bertanya lagi apa cocok tidak ini buku ini dipakai untuk kegiatan supervisi akademik pada saat masa pandemik ini gitu. Barangkali bisa memberikan ulasan yang berkaitan dengan supervisi pada saat akademik karena kita semua sifatnya daring gitu ya. Oke. Sementara itu Pak Dokter yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Somad langsung saja ya, sebab saya Silakan. punya catatan. Silakan. Saya dengan Bapak ini kayaknya sudah familiar, kayaknya sudah pernah ketemu kayaknya ya. Dan saya juga Saya dulu di LPMP pernah mengikuti kegiatan KBK Pak Dokter. wow, pantas. Dulu peringkat Oke. juga kalau tidak salah dia, enggak. Ya, Bapak yang pertanyaan sangat menarik sekali ya, gitu ya. Dan ini saya pikir harus menjadi bahan pertimbangan bagi semua sekolah, terutama di satuan pendidikan Pak Somad. Pertama, sekolah itu harus memiliki kebiasaan. Maka kalau di LPMP itu namanya budaya mutu, Pak. Ya. Nah, saya berangkat dari awal pengalaman 10 tahun sebagai tenaga honorer, Pak Somad. Ya. Ada sebuah trik yang mungkin bisa dijalankan oleh sekolah, ya, oleh satuan pendidikan supaya orang yang disupervisi itu tidak takut, kemudian yang berikutnya tidak merasa diperhatikan dan lain sebagainya, gitu ya. Yang pertama triknya adalah satuan pendidikan itu harus memprogramkan kegiatan supervisi dalam setahun itu berapa kali. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa saja yang akan disupervisi. Kan gitu, ya. Kemudian yang berikutnya ada rombongan lain yang memang tidak hanya pada kepala sekolah yang menjalankannya gitu. Jadi ada orang yang ditunjuk. Ini pengalaman saya di swasta, Bapak dan Ibu, ya. Kami itu tiap minggu rutinitas pergi ke suatu kelas, kemudian memperhatikan mereka mengajar, gitu ya. Kemudian hasilnya setelah kegiatan pembelajaran itu didiskusikan pada saat istirahat, Pak. Nah, kemudian pada kegiatan diskusi itu yang pertama diberikan kesempatan kepada pengamat untuk memberikan masukan dan juga menguatkan apa yang sudah dia lakukan gitu. Nah, kalau ini dijalankan dengan rutinitas, itu insya Allah mungkin teman-teman guru itu tidak akan merasa takut lagi untuk ditangi oleh guru. Gitu. Nah, yang selama ini yang terjadi adalah kita datang ke kelas, kemudian itu tidak diinstruksikan sebelumnya atau gitu ya, itu tidak rutin dilakukan diskusi. Ya, nah kalau tadi dengan terjadwal dengan jelas, dengan petugas yang jelas, kemudian juga dengan komitmen bersama, pelaksanaan supervisi ini insya Allah akan disenangi oleh para guru gitu. Bahkan mohon maaf Pak, karena kami rutinitas setiap minggu melaksanakan kegiatan ini gitu ya, sampai supervisi klinis itu jalan Pak. Beda kan ya, supervisi akademik itu yang guru datang ke kelas, kepala sekolah datang ke kelas, kemudian mengawasi kegiatan mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai ke kegiatan akhir. Tapi ketika supervisi klinis adalah kebutuhan guru yang datang ke kepala sekolah, Pak saya itu ngajarnya benar nggak? Coba tolong yang saya lihat ngajarnya. Nah, pengalaman saya Pak Kepala gitu ya, ini akan muncul dengan sendirinya. Jadi ketika misalnya taruhlah sudah rutinitas kita jalankan, Pak coba untuk minggu depan saya aja lihat
cara ngajar saya ngajar, di mana titik lemahnya. Itu sampai terjadi seperti itu. Gitu. Nah makanya kalau misalnya ini menjadi budaya mutu, budaya kebiasaan sehari-hari yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, insya Allah rasa takut dan merasa digurui itu tidak akan ada. Gitu. Tetapi yang terpenting itu adalah bagaimana menyampaikan program ini di awal dengan sebuah komitmen bersama. Gitu. Itu yang paling penting. Gitu ya. Jadi kalau sudah ada komitmen, maka insya Allah mungkin tidak ada rasa canggung lagi. Berdasarkan pengalaman Ibu dan Bapak, kelihatannya itu terkadang kalau yang tua diawasi oleh yang muda, atau katakanlah senior diawasi oleh junior, terkadang yang junior merasa nggak enak untuk menyampaikan pendapatnya. Gitu. Atau yang senior terkadang merasa nggak enak diberi masukan oleh junior. Nah ini dibuatkan komitmen awal terlebih dahulu gitu. Jadi istilahnya yang kita gunakan adalah kita tidak membuat orang melihat kejelekan pengajaran yang sudah dijalankan oleh guru, akan tetapi kita akan membantu supaya guru mudah di dalam mengajar dan materi dengan mudah juga dicerna oleh siswa. Mungkin itu untuk jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam buku yang tertuang itu apakah cocok nggak dengan saat pandemi sekarang? Insya Allah Bapak dan Ibu, sebenarnya buku itu bisa kita kerjakan dengan berbagai situasi. Yang menjadi bahan pertanyaannya Pak Kepala adalah, apakah ketika guru melakukan Zoom meeting atau melakukan kegiatan yang lain dengan daring ini, dikontrol nggak oleh kita sebagai kepala sekolah? Kan gitu. Ya. Ini saya pikir harus menjadi bahan pemikiran kita juga ya. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan daring itu juga nggak boleh dibebaskan gitu loh. Kepala sekolah harus tahu gitu. Nah, kemudian apakah cocok nggak tema, subtema atau indikator gitu ya yang tertuang di dalam instrumen itu? Nah, kalau urusan yang berhubungan dengan item-item yang akan disupervisi, itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Satu contoh misalnya, ketika kegiatan BDR, ya, belajar dari rumah dengan menggunakan Zoom misalnya, ya, atau menggunakan fasilitas yang lain. Kan kita bisa lihat dari awal, di kegiatan awal apa yang dikerjakan oleh guru. Sebelum kita masuk kepada supervisi langsung pada saat pelaksanaan pembelajaran, kita cek dulu RPP BDR-nya, kan gitu ya. Kira-kira seperti apa saja yang ada di dalam RPP itu. Kemudian ketika pelaksanaannya, maka otomatis disesuaikan dengan langkah-langkah yang ada pada perencanaan itu. Jadi untuk poin yang kedua, Pak Kepala, saya pikir nggak ada masalah. Supervisi yang tertuang di dalam buku itu bisa digunakan pada saat pandemi COVID-19 ini. Dengan satu catatan, instrumennya terutama item-item yang ada di dalam setiap format itu disesuaikan dengan kegiatan daring. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Enggak, saya kembali. Pak Dokter, ini ada lanjutan pertanyaan dari Bunda Suherti yang menanyakan. Mangga Bun, silakan Bun. Ada di chat ini. Oke. Ya, pertanyaannya dalam situasi ini menyambung pertanyaannya Pak Rojali ini. Pak Rojali ya. Situasi pandemi kayak gini, PJJ untuk supervisi kayak apa yang paling cocok gitu? Oke, ya. Jadi untuk PJJ yang paling cocok ya tadi sebenarnya ya, Bapak dan Ibu pengawas atau kepala sekolah memiliki link yang dijalankan oleh guru, kemudian Bapak dan Ibu mengontrol secara langsung pada saat kegiatan pembelajarannya, ya kan, karena kita kan bisa menjadi peserta ya di kegiatan itu gitu ya. Jadi sekali lagi Ibu Bunda ya,
kegiatan supervisi sebenarnya nggak bisa melihat situasi gitu. Justru kegiatan supervisi ini dijalankan adalah untuk memperbaiki kinerja guru. Ingat, tujuan utama dari supervisi adalah memperbaiki kinerja yang dijalankan oleh guru. Itu yang paling penting gitu. Sehingga sekali lagi, baik pada saat pandemi maupun tidak saat pandemi, program supervisi harus tetap dijalankan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya ambil alih lagi ini pertanyaannya. Ya. Saya boleh? Boleh, Ibu. Makasih. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu Ii, silakan. Iya, flashback dulu. Yang lalu. Tuh kan. Ini mah kawan lama, Pak Somad. Oh, siap. Ini mah kawan lama. Silakan, Reuni Bu, dong. mangga, Pak Haji Sumarna Damang. Ya, alhamdulillah sehat. 2 tahun yang lalu ya kita bebarengan ya ke Citerep. Silakan, Bu. Pak Dokter teh saya kagum banget. Saya bilang, Pak, sekmod saya jauh banget ke Gunung Sari. Nggak apa-apa, tenang we Neng Ii. Saya mah biasa. Alhamdulillah, bener mantep itu kinerjanya. Sampai ke ujung ya di Citerep ya. Emutnya Pak Sumarna ya Pak Dokter. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu kenangan saya sama Bapak kenal itu bagaimana kinerja Bapak. Saya lihat sepak terjangnya, kemudian kegiatan LPMP, Supermood, sekolah model, SPMI dan seterusnya. Dan sekarang membuka buku baru, saya langsung ikut gitu. Saya dapat kabar yang pertama dari Kang Jamal Cianjur. Ya, hadir nggak tuh orangnya? Kemana tuh? Ada. Bintang 2 ya, bintang 2 ya. Ya, Jamaluddin. Halo, Kang Jamal. Pak, apunten, maaf mengganggu. Itu flashback saya. Kalau nggak ngomong kayaknya nggak puas itu ya, Pak. Iya, betul. Pak Dokter, alhamdulillah saya ikuti walaupun tadi tersendat karena mungkin sinyal ya agak mati sebentar. Namun emang dari awal sudah saya niatin nih pertanyaan nih. Apa sudah ditanya teman apa belum? Enggak. Saya kebetulan udah kena mutasi ke tempat yang baru. Ya. Kalau di Citerep saya udah kondusif, yang ada sekolah modelnya Citerep dekat Cibinong itu ya. Sekarang saya ke tempat yang baru agak jauh di pinggir kota, ibu kota ya, pinggirnya Kabupaten Bogor paling ujung dekat Cibubur, yaitu Cilengsi. Ya, saya di Cilengsi dengan jauh wae atunya. Mohon alhamdulillah. Sekolahnya besar, swasta dan negerinya imbang. 50-50. 50-an, 53 dan 50. Jadi semuanya 43. Jadi 90-an. Nah, itu Pak, yang saya tanya tentang supervisi akademik yang Bapak sampaikan tadi. Sekarang selalu bertanya, Bu, bagaimana tentang PJJ ini? PJJ, apa sudah boleh mulai? Pas Kabupaten Bogor ini, maaf, Kabupaten Bogor ini termasuk zona merah. Dengan berita terbaru, ibu kita, bupati kita pun sekarang kena. Ya, itu kami prihatin. Jadi ada yang meminta untuk tatap muka atau luring itu belum kami setujui karena memang selalu bertahap PSBB-nya. Kabupaten Bogor selalu membuka lagi, memperpanjang lagi untuk PSBB-nya. Otomatis itu langsung nge-link ke kegiatan pembelajaran jarak jauh bagi sekolah. Yang saya tanya adalah kegiatan kepala sekolah. Kepala sekolah memantau guru. Kegiatan terutama PJJ-nya itu yang klaster, Pak. Jadi ada 3 tahapan di daerah saya, daerah kami. Ada yang benar-benar sudah selalu pakai Zoom meeting pembelajaran bagi anak-anak yang memiliki Android-nya full punya. Ada yang kedua dengan dengan klaster, yaitu dengan belajar di tiap-tiap kelompok itu. Yang ketiga itu yaitu dengan tanpa Android.
Nah, yang kami tanyakan supervisinya, Pak. Supervisi PJJ bagi kami ke kepala sekolah, apakah berdasarkan dari kinerja kepala sekolah yang up to date, yang terbaru mereka, ataukah kita administratur yang mereka kerjakan yang notabene selalu, yang kontinu dilakukan mereka yang biasa. Nah, artinya kita menutup mata kegiatan mereka yang sekarang gitu. Nah, ini baiknya yang gimana nih, Pak Dokter? Jadi dilema juga. Katanya, Bui, itu aja, yang ada aja. Kasihan juga bagi yang tidak sempat beradministrasi lengkap, tapi dia berkunjung ke memantau guru-gurunya PJJ. Demikian, Pak Dokter. Hapunten kalau agak panjang pertanyaan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Somad, Bu ini salah seorang pengawas di Kabupaten Bogor ya. Saya sudah cukup lama mengenal beliau dan antusias beliau juga dalam mengajar dalam melaksanakan tugasnya juga cukup baik ya. Pak, kami sudah Pak cukup Dokter? lama mengenal. Halo? Siap? Ya, kita punya waktu 7 menit. Silakan dijawab singkat. Sekaligus penutup, Pak Dokter. Iya, maaf. Siap. Ya. Oke, Ibu dan Bapak, pertanyaan dari Pak Bu Ii, supervisi di zaman PJJ ya. Perlu saya sampaikan rohnya yang paling utama dari kegiatan supervisi. Kegiatan supervisi adalah kegiatan memperbaiki kinerja, gitu ya. Rohnya seperti itu. Jadi baik pada saat PJJ maupun non PJJ, supervisi itu harus tetap dijalankan. Kemudian bagaimana kegiatan supervisi yang dijalankan pada saat PJJ sekarang ini? Apakah hanya secara administratif atau secara langsung? Nah, itu. Dan Bapak, kalau kita setback ke rohnya tadi, maka bukan secara administrasi, supervisi itu harus didasari oleh fakta empirik. Jadi harus terjun langsung memang menjalankan pengamatannya. Karena kan itu observasi ya, pengamatan terhadap apa yang dijalankan oleh kepala sekolah tentunya. Yang terbaru berarti ya, yang terbaru. Perlu dipahami juga ya bahwa bagaimana dengan peran pengawas. Kan peran pengawas itu dua hal ya, supervisi manajerial juga bisa melaksanakan supervisi akademik kan gitu ya. Nah, supervisi manajerial justru yang harus dijalankan oleh Bu Ii adalah kontrol. Coba RPP PJJ-nya ada enggak? Iya. Kemudian bener enggak? Kan gitu ya. Iya. Yang harus dilihat yang itu. Bahkan yang lebih utamanya lagi juga adalah mana buktinya, kan gitu. Jadi supervisi ini harus berbasis bukti. Berbasis bukti dan instrumennya terbaru ya, Pak? Instrumen terbaru. Iya, beda amat. Beda. Instrumennya. Betul. Karena kan menyesuaikan dengan kondisi. Contoh misalnya, ya, yang akan kita lihat model mengajar yang dilakukan oleh guru. Kemudian kita akan melihat bagaimana penggunaan media misalnya di kegiatan itu, kan gitu ya. Sehingga ketika kegiatan di kelas dengan kegiatan PJJ, saya pikir tentu akan berbeda. Maka ketika menjawab pertanyaan dari kepala SMA dari cabang Bungin, itu maka otomatis instrumen ini harus dikembangkan, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Gitu, ya. Iya, betul. Buku ini mohon maaf Ibu dan Bapak sekali lagi karena selama saya mengikuti pelatihan, kemudian sebagai master trainer juga untuk supervisi, saya sudah praktekkan di Tarakan Bu I ini, sudah praktekkan di Tarakan, kemudian hampir sekitar 6 bulan Pak Somad saya praktekkan di sana itu, dan langsung mereka menyusun laporannya seperti apa. Alhamdulillah kawan-kawan dari Tarakan, terutama guru SMP, baik dari segi pelaksanaan sampai sistem pelaporannya sudah cukup baik gitu ya. Sehingga 6 bulan itu saya bolak-balik tuh Pak Somad ya. Dari Bandung ke sana itu. Apalagi kan kalau mau ke Tarakan itu harus lewat 2 penerbangan tuh. Yang satu turun dulu di Balikpapan, baru masuk ke Tarakannya gitu.
Jadi Bu Ii, Iya. untuk kegiatan yang harus Ibu jalankan, sekali lagi, Ya. jangan hanya administratif, Ya, siap. karena kan Ya. kegiatan supervisi itu betul-betul real dan berdasarkan fakta empirik gitu. Itu Itu teh yang harus debat, kita- Pak. Debat kami dengan teman-teman di kabupaten kemarin habis pelatihan. Saya bilang harus yang aktual, yang terbaru. Aktual. Ya. Betul. Ya. Ya. Sekaligus Pak, saya juga sama Kang Wahyu nih yang dari KAPA. Itu Ya. beliau sering diskusi juga, Kang Wahyu ya, yang dari Ada. KAPA ini. Iya. Alhamdulillah dia juga mendukung. Yang terakhir buku Kang Haji nih, gimana dapetinnya nih? Saya pengen tunjukin ke teman-teman. Iyalah harus. Nanti saya Oke. promo. Betul Bu Ii. Ada satu lagi mungkin yang ingin sebelum nanti ditutup ya kegiatan kita ya. Dok, tinggal 2 menit. Saya Dok. berharap kenapa? Tinggal Tinggal 2 menit. Tinggal 2 menit ya. Kang dokter, Harapan saya- lanjutnya diganti. Harapan saya itu Ibu dan Bapak kita melahirkan buku-buku yang bisa faktual, kemudian bisa implementatif yang bisa dijalankan oleh kawan-kawan kita di sekolah gitu ya. Iya. Contoh konkret kegiatan buku supervisi itu jelas ya, dibutuhkan oleh pengawas, dibutuhkan oleh kepala sekolah, sehingga pangsa pasar kita jelas. Kemudian yang kedua, saya sedang berpikir begini Bu Ii dan kawan-kawan ya. Saya sedang merancang sebuah buku tentang bagaimana mengembangkan kemampuan bahasa dalam pembelajaran. Ini hubungannya dengan strategi bagaimana pengajaran itu bisa nyaman melalui sebuah metode yang biasa digunakan di pendidikan luar biasa. Kalau di PLB itu namanya metode maternal reflektif, yaitu sebuah metode bagaimana seorang ibu bercakap-cakap dengan anaknya. Mungkin Bu I pernah saya sampaikan. Ya. Eksperimen ya? Betul. Jadi ini nanti akan menggugah sekaligus menjawab bahwa kurikulum 13 itu tidak sempit gitu. Kalau dengan menggunakan pola pembelajaran bahasa gitu. Iya, betul. Nah, saya Kang, pikir jawabnya jangan banyak-banyak, Kang. Pertanyaan saya dijawab. apa itu? Aduh, iya Dicek Ibu. atau di... Ini ada saya chat, belum lihat Bu Linda ada ya. chat Ibu, tapi waktunya nggak cepet Pak. Pertanyaannya itu Bu Linda soal... ya, barusan Bu Linda ya. Iya betul. Aduh. Pertanyaannya menarik sebenarnya. Dalam supervisi terdapat muatan bantuan. Berbeda dengan monitoring. Bantuan seperti apa yang paling efektif dalam supervisi akademik? Nah, cuma problemnya waktu kita tinggal 1 menit, Bapak Ibu. Jadi Saya Pak jawab Dokter, dengan silakan. cepat saja, Pak Somad. Silakan. Sistem bantuan di dalam supervisi. 5 detik. Ya, bantuan di dalam supervisi itu adalah bantuan berbentuk perbaikan. Jadi membantu untuk memperbaiki apa yang dikerjakan oleh yang diobservasi, gitu ya. Jadi bantuannya itu bisa diberikan secara langsung. Hanya yang paling pokok ingat satu hal, supervisi itu jangan memberikan masukan pada saat pelaksanaan. Tapi itu diberikan ketika pasca observasi. Itu prinsipnya. Gitu. Oke. Begitu ya, Bu Linda ya. Closing Dok. Oke. Ya. Ibu dan Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Ini sekitar 30 peserta yang hadir. Walaupun dari yang daftar sebenarnya sekitar 94 orang. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dari awal sampai akhir. Kemudian kalau Bapak dan Ibu berkenan memiliki buku ini, silahkan kontak di Kafa Institute gitu ya. Mudah-mudahan harapan saya bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain, terutama di KKPS dengan MKKS. Dan saya minta tolong untuk Bu Ii, Pak Wahyudin, silahkan mungkin untuk membantu kami termasuk juga dengan Kafa untuk menyampaikan informasi ini. Mudah-mudahan apa yang saya tulis ini memiliki manfaat bagi dunia pendidikan. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saya terima kasih. Pak Dokter, saya tidak banyak-banyak. Sebentar lagi kan terputus. Saya terima kasih banyak.